Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Yang sakit mudah-mudahan lekas sehat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya kerumitan mudah-mudahan dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan ketemu jodohnya yang soleh-soleh. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe YouTube ini. Yang belum like, tolong di-like. Matur nuwun, terima kasih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, judulnya adalah Allah akan menaikkan derajat kita dengan 3 hal. Apa saja dan bagaimana Allah menaikkan derajat kita? Maka yang pertama, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji kesabaran dan keteguhan hati kita. Hidup bohong, tidak punya masalah. Hidup bohong, semuanya lancar-lancar saja. Namun yang sering dipahami oleh kebanyakan manusia, maunya hidup tidak ada masalah. Maunya hidup di dalam surga. Yang semuanya clear, lancar, keinginan terpenuhi. Tidak bisa. Karena hidup sesungguhnya adalah masalah. Namun mereka yang derajatnya dinaikkan oleh Allah adalah mereka yang menghadap kehidupan yang luar biasa ini, up and down kehidupan ini, dengan sabar dan ikhlas. Walaupun saya pribadi tahu persis, orang saya sudah nikah sekian puluh tahun dengan sekian anak, sekian cucu. Itu ya begitu hidup. Ada saja. Lolos dari istri, lolos dari anak, lolos dari menantu, lolos dari cucu. Di luar itu akan ada kehidupan yang lain. Ekonomi mungkin, tetangga mungkin, atau apapun. Ini hidup. Maka kita harus ingat dengan ayat Al-Baqarah 155 yang kurang lebih terjemahannya, sungguh aku akan beri kalian semua yang namanya hidup, khususnya manusia, dengan ujian berbagai hal tentang kehidupan. Bangkrut, di PHK, yang petani banyak mereng, banyak ini, hujan, apapun lah namanya. Sehingga pada definisi kita ini seolah-olah kok kena terus. Namun itu ayat masih koma. Beritakan berita gembira itu, sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, atau terjadi yang kita akhirnya menjadi jatuh. Itu ternyata berita gembira, saudaraku. Bagi siapa? Orang yang sabar. Orang yang menerima dengan ikhlas apapun namanya takdir. Tentu bicara takdir ini adalah bicara tentang setelah kita berproses. Prosesnya apa? Ada niat, ada usaha, ada doa, ada tawakal. Lalu ada peristiwa yang terjadi. Suka gak suka, itu namanya takdir Allah. Kita masih sabar dan keteguhan. Maka orang yang seperti ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. 2, kita mungkin akan menghadapi kesedihan yang terasa tiada henti, hingga mencapai titik di mana rasa lelah begitu mendalam sekali. Jangan tanya para nabi dan rasul, semuanya lebih dahsyat dibanding kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah meninggal pamannya, lalu meninggal istri yang dicintai, itu pedihnya gak ketulungan. Namun Rasulullah SAW selalu kembali pada Al-Baqarah 156. Begitu terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Maka akan ada ketenangan. Kalau bicara nafsu, bicara manusia,
Bicara keinginan, pasti kita nggak suka. Sesuatu yang kita cintai lepas dari kita. Padahal kita lupa, di dunia ini nggak pernah memiliki, saudaraku. Di dunia ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Semua milik Allah. Mau tahta, harta, apapun yang terjadi pada diri kita, itu hanya hak pakai. Suami, istri, anak, cucu, semua milik Allah. Begitu yang memiliki meminta, ya sudah, serahkan saja. Memang enak ngomongnya. Pasti orang kalau saya bilang kayak gini, enak saja Pak Jupri ngomong seperti itu. Saya yang ngalami. Apa dikira saya juga nggak pernah ngalami? Dikibulin orang, dibohongi orang, dikhianati orang. Apapun kita cintai, pada titik tertentu akan lepas. Karena ini dunia yang tidak kekal, hanya mampir ngumbi sebentar. Semua milik Allah. Maka orang yang diambil apapun oleh Allah, terus kita tidak lelah untuk terus minta kepada Allah, kembali pada Allah, maka ini orang yang kedua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, kita juga akan bertemu dengan orang yang tidak menyukai kita atau bahkan meremehkan kita. Saudara, jika ada orang membuli kita, mencaci maki kita, yang kadang-kadang kita tidak ngerti kenapa kita dicaci, dibenci atau apapun, itu sebenarnya urusan mereka berbuat negatif kepada kita. Urusan kita tetap apa, saudaraku? Urusan kita tetap berdakwah, mengajak baik dan berbuat baik. Jangan balas dendam terhadap apapun yang terjadi terhadap kita yang mungkin sakitnya nggak ketulungan. Biarkan saja. Itu urusan mereka berbuat negatif pada kita. Namun kita tetap harus tenang. Harus tenang. Karena ada Allah. Firman Allah telah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sebagian sudah jenengan tahu persis apa itu firman Allah. Ingatlah aku dikala duduk, berdiri, berbaring, maka akan tenang. Dikrullah. Orang yang seperti ini akan diangkat derajatnya. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak menyukai kita dan bahkan meremehkan kita, tapi kita tetap berbuat baik, tetap kita tersenyum. Jadi kita mesti menghadapi ini semua dengan sebuah lagu yang saya yakin jenengan tahu persis. Hadapi dengan senyuman apapun yang terjadi, biar terjadi. Biarlah terjadi apapun yang menyangkut jenengan semua. Itu hanya riak-riak kehidupan. Gak usah dibalas negatif kepada kita balas negatif. Gak boleh. Islam tidak mengajarkan dendam. Yang kita harus lakukan adalah berbuat baik. Tutur kata baik. Berpikir baik. Amal baik. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW telah ada. Rasulullah SAW bersabda apa? Jika tidak bisa berkata benar dan baik, lebih bagus diam. Maknanya, sudahlah saudaraku, rem mulut kita untuk tidak mengatakan yang jelek. Rem mulut kita untuk mencaci maki siapapun. Kata-kata yang jelek. Stop. Kalau sampai kita mencaci ciptaan Allah, itu sebenarnya kita mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, stop bertutur negatif, stop berpikir negatif, stop berbuat negatif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua yang mendengarkan channel ini. Sekali lagi, mohon maaf, tetap semangat untuk terus mengajak baik dan berbuat baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.